Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Piari, nomor absen 10, NIM 21026220100393. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi keuangan sektor publik. Adapun materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Yang kedua yaitu standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga yaitu teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Lanjut ke materi pertama yaitu tentang International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. International Federation of Accounting atau IFAC, Federasi Akuntansi Internasional, membentuk sebuah komite khusus yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi sektor publik. Komite tersebut diberi nama The Public Sector Committee, yang bertugas untuk menyusun sebuah standar akuntansi untuk sektor publik yang berlaku secara internasional, yang dalam pelaksanaannya komite tersebut tidak hanya menyusun standar tapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia. Untuk mendukung tugasnya dalam penyusunan standar komite mengacu pada International Accounting Standard atau IAS. Selain itu, juga mengacu pada sumber-sumber lain seperti perundangan, asosiasi profesi, dan berbagai organisasi lain yang bergerak dalam kepentingan akuntansi sektor publik. Jadi, International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh entitas internasional sektor publik akuntansi standar. Adanya IPSAS sebagai standar internasional akuntansi sektor publik diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang sarana dan tujuan dari IPSASB. IPSASB bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan pada sektor publik yang berupa yang pertama, menetapkan standar akuntansi berkualitas tinggi untuk digunakan oleh entitas sektor publik. Yang kedua, mempromosikan kepada entitas sektor publik untuk mengadopsi standar dan konvergensi internasional IPSAS. Ketiga, memberikan informasi yang komprehensif untuk manajemen keuangan sektor publik dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, memberikan bimbingan tentang isu-isu dan pengalaman dalam pelaporan keuangan sektor publik di sektor publik. Baik, lanjut ke materi berikutnya yaitu pembentukan standar IPSAS. IPSASB mengikuti proses hukum yang sangat terstruktur dan menyertakan publik dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik internasional atau IPSAS. Proses ini menyediakan kesempatan bagi mereka yang tertarik dalam pelaporan keuangan di sektor publik untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh IPSASB. Adapun standar akuntansi sektor publik yang telah dihasilkan oleh IPSAS hingga tahun 2010 adalah terdapat 32 hasil dari IPSAS pada tahun 2010, dapat dilihat di PPT berikut. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi pemerintahan. PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan ini menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP 2016.
Yang ketiga SAP 2019, yang keempat SAP 2020, yang kelima SAP 2021, yang keenam Government Accounting Standard Republic of Indonesia atau Handbook 2019 dan Handbook 2020. Prinsip-prinsip dari standar akuntansi pemerintahan atau SAP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam mengumpulkan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua yaitu nilai historis atau historical cost. Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebagai pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayarkan. Yang ketiga yaitu realisasi atau realization. Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas. Yang keempat yaitu substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form. Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Yang kelima yaitu periodisitas atau periodicity. Agar kinerja entitas dapat diukur dari posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Yang keenam yaitu konsistensi. Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Yang ketujuh yaitu pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Yang kedelapan yaitu penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Akuntansi dasar merupakan faktor lahirnya standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Maka dari itu, perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah maupun dalam membantu UKM dalam merapikan pembukuan bisnisnya. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik yaitu yang pertama, akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dan terdapat pada setiap anggaran, mulai dari anggaran yang disahkan, dialokasikan, ataupun yang dilaksanakan sampai pada penutupan buku anggaran akhir tahun. Tujuan praktek ini adalah untuk menekan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu akuntansi komitmen atau commitment accounting. Adalah sistem akuntansi yang diakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Yang ketiga yaitu akuntansi dana atau fund accounting. Akuntansi dana adalah sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi nirlaba dan institut sektor publik. Yang keempat yaitu akuntansi kas atau cash accounting. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan
pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan kas basic adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Yang kelima yaitu akuntansi akrual atau accrual accounting. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas, dikarenakan teknik akuntansi akrual yang diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, pada dasarnya, kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually eksklusif. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda. Bahkan, dapat menggunakan kelima teknik dalam waktu yang bersamaan. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan, pendapatan, dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.